paragraf berikut dengan cermat. Menurut para ilmuwan mengatakan bahwa mereka sedang berlomba melawan waktu untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tanaman-tanaman terbaru di dunia sebelum spesies tersebut punah. Menurut keterangan dari Royal Botanic Gardens, tanaman dan jamur yang telah melaksanakan atau menjawab TO yang ada di deskripsi pada video. Ya, kembali lagi bersama Sobat Buken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai soal PPG sesuai pengalaman teman-teman yang sesi pertama. Semoga teman-teman sekalian mendapatkan nilai yang bagus, tentunya kita lulus semuanya. Sebelum kita masuk ke soalnya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan atau menjawab TO yang ada di deskripsi pada video sebelumnya. Akan tetapi ini belum selesai karena masih lanjut dan pelaksanaannya sampai dengan hari ini. Jika berminat, itu linknya ada di deskripsi. Itu berupa soal-soal pedagogik dan itu gratis, tidak ada screenshot atau apapun. Tetap dukung channel ini agar semakin semangat berbagi berita, info mengenai PPG dan berbagi tryout gratis soal-soal PPG. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Norma adalah pola pedoman, standar, ukuran, aturan, dan kebiasaan yang mengatur masyarakat agar terpelihara ketertiban. Penyimpangan terhadap norma tersebut dapat terkena sanksi pengucilan, rasa bersalah, hingga sanksi hukum. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang ada kaitannya dengan norma. A. Jika terpaksa bersendawa dilakukan dengan sopan. B. Ngaben berupa pembakaran mayat di Bali. C. Menyapa dengan ramah dan bersalaman jika bertemu teman. D. Aturan memegang sendok saat makan. E. Potongan rambut yang sedang menjadi tren. Di antara contoh tersebut, di atas perilaku yang tergolong folkways. Folkways adalah A dan D, B, A dan C, D dan E, D, B dan C, E, A dan B. Bagaimana teman-teman? Jawabannya di sini perilaku yang tergolong folkways. Oke. Jadi kita harus tahu dulu apa itu folkways. Oke. Norma itu terdiri dari beberapa, ada 3. Itu terlihat atau dilihat dari tingkat sanksi ataupun kekuatan memikatnya. Sanksi atau kekuatan memikatnya itu yang pertama ada usage. Usage itu tata cara yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan dengan sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggarnya. Misalnya aturan memegang garpu atau sendok ketika makan, cara memegang gelas ketika minum, serta mencuci tangan sebelum makan. Suatu pelanggaran atau penyimpangan terhadapnya tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, tetapi hanya sekedar celaan atau dinyatakan tidak sopan dengan orang lain. Ini termasuk norma usage. Yang kedua, folkways. Folkways itu kebiasaan. Kebiasaan
yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang. Misalnya, mengucapkan salam ketika bertemu, membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan. Apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka dianggap penyimpangan terhadap kebiasaan umum dan masyarakat dan setiap orang akan menyalahkannya. Itu sanksinya berupa teguran, sindiran, atau dipergunjingkan. Yang terakhir itu ada mors. Mors itu tata kelakuan, norma yang bersandar pada filsafat ajaran agama. Contohnya larangan berzina, berjudi, lalu minum minuman keras, narkoba, dan mencuri. Jadi yang sesuai dengan soalnya itu yang ditanya itu adalah always. Always itu yang dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang. Yang tepat jawabannya itu adalah B, A, dan C. Jika terpaksa bersendawa dilakukan dengan sopan, lalu menyapa dengan ramah dan bersalaman jika bertemu teman. Oke, selanjutnya dalam pembelajaran guru sering menggunakan liquid crystal display atau LCD untuk menggantikan overhead projector untuk mentransfer materi dari sumber pesan kepada siswa, baik pembelajaran di dalam kelas maupun pembelajaran di luar kelas. Dampak positif dari LCD. Dampak positif dari LCD adalah A. Menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar. B. Digunakan untuk berlanggaran informasi tertentu secara periodik. C. Membuat tampilan yang sangat besar bisa dibawa dengan mudah tapi fleksibel rendah. D. Digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar domain. E. Membuat proses pembelajaran lebih menantang. Oke, di sini dampak positif dari liquid crystal display atau LCD. Pasti teman-teman sekalian sudah mengetahui apa itu LCD atau liquid crystal display. Oke, jawabannya itu adalah A, pasti ya, A. Karena apa? Karena LCD itu dapat menampilkan gambar-gambar yang menarik serta video-video pembelajaran yang tersedia baik dari internet maupun aplikasi pembelajaran atau software yang tersedia. Jadi LCD ini tujuannya agar siswa lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi dampak positifnya itu adalah menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar. Jawabannya A. Oke, jelas ya teman-teman sekalian dampak positif dari LCD. Oke, soal selanjutnya, bagaimana dengan soal seperti ini? Pada penilaian kinerja, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar siswa mempraktekkan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja tersebut adalah A. Skala penilaian, B. Tes tulis, C. Observasi, D. Lembar jurnal, E. Penilaian diri sendiri. Oke, di sini kita lihat siswa mendemonstrasikan tugas belajar. Ya, mendemonstrasikan tugas belajar agar siswa mempraktekkan keterampilan yang dimilikinya, Maka yang tepat yang akan dilakukan guru adalah E, itu penilaian diri sendiri. Oke, penilaian diri sendiri itu merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri peserta didik dengan mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Hasil penilaian ini dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap peserta didik. Selain itu, penilaian diri peserta didik
juga dapat digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan meningkatkan kemampuan refleksi atau mawas diri. Jadi yang sesuai dengan mendemonstrasikan tugas belajar, instrumennya itu adalah penilaian diri sendiri. Oke teman-teman. Oke, kita masuk soal berikutnya. Pak Ujang, guru kelas 5 SD, akan melakukan penilaian tentang kemampuan siswa dalam menjelaskan iklan. Aspek-aspek yang perlu dinilai Pak Ujang terkait kemampuan siswa dalam menjelaskan iklan sebagai berikut. A. Ketepatan siswa dalam mengidentifikasikan jenis iklan. Ketepatan siswa dalam menjelaskan isi iklan. B. Keberanian siswa dalam menyampaikan iklan. Ketepatan siswa dalam menulis iklan. C. Penggunaan kalimat efektif dalam ungkapan. Ketepatan menulis iklan. D. Kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas. Ketepatan memaknai iklan. E. Ketepatan siswa dalam menulis iklan. Ketepatan siswa dalam memaknai ungkapan. Oke, jadi soalnya ini mengenai guru melakukan penilaian terkait siswa dalam menjelaskan iklan. Oke, menjelaskan iklan. Bagaimana guru akan menilai? Oke, yang tepat di sini adalah A. Ketepatan siswa dalam mengidentifikasi jenis iklan. Ketepatan siswa dalam menjelaskan iklan. Kenapa? Karena ada 3 aspek dalam evaluasi pembelajaran menurut taksonomi Bloom, yakni itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi ini termasuk dalam ranah kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi yang tepat dan yang cocok itu jawabannya adalah A. Oke teman-teman, jelas ya dengan penjelasannya dengan soal yang seperti ini. Oke, kita masuk soal yang seperti ini. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Menurut para ilmuwan mengatakan bahwa mereka sedang berlomba melawan waktu untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tanaman-tanaman terbaru di dunia sebelum spesies tersebut punah. Menurut keterangan dari Royal Botanic Gardens, Q, tanaman dan jamur amat menjanjikan sebagai obat-obatan di masa depan, juga sebagai makanan dan bahan bakar. Namun sayangnya, harta karun keanekaragaman hayati ini terancam punah akibat kerusakan habitat dan perubahan iklim, seperti yang dilansir dari laman BBC. Kalimat yang dicetak miring tersebut kalimat yang tidak efektif karena A. Menggunakan kata menurut pada awal kalimat, B. Menggunakan kata yang memiliki makna yang hampir sama, C. Menggunakan kata dengan kurang hemat sehingga tidak efektif, D. Menunjukkan kalimat yang tidak lugas dan tegas, E. Menggunakan kata yang tidak memiliki kesejajaran bentuk. Jadi soalnya ini kalimat yang tidak efektif karena mengapa? Nah, yang dicetak miring ini, mengapa ini dikatakan atau termasuk kalimat yang tidak efektif? Oke, jawabannya itu C. Alasannya karena menggunakan kata dengan kurang hemat sehingga tidak efektif. Jadi kita lihat perbedaan antara kalimat efektif dengan kalimat tidak efektif. Jadi bentuk kalimat pada kalimat efektif itu padat dan singkat, sedangkan kalimat tidak efektif itu berbelit-belit. Dalam pemahaman pembacanya, kalimat efektif itu lebih mudah dipahami, kalimat tidak efektif itu sulit dipahami dan membuat bingung. Yang ketiga, kelengkapan unsur kalimat. Dalam kalimat efektif memiliki unsur lengkap dan implisit, minimal ada subjek dan predikat. Sedangkan kalimat tidak efektif itu unsur tidak lengkap karena hilangnya subjek atau predikat. Pembedanya sifatnya harus bersifat logis dan bisa diterima dengan akal sehat, sedangkan kalimat tidak efektif bermakna tidak logis. Susunan kalimatnya itu kalimat efektif lebih jelas dan ringkas kalimatnya, sedangkan kalimat tidak efektif itu susunan kalimatnya rancu karena tidak sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Jadi dengan soal seperti ini itu jawabannya adalah
C. Menggunakan kata dengan kurang hemat sehingga tidak efektif. Oke teman-teman, jelas ya? Oke, kita masuk dengan soal yang seperti ini. Untuk memahamkan suatu konsep tempat kedudukan, guru memberi satu contoh soal dan penyelesaiannya kepada murid, dan lalu memberikan beberapa soal yang bertipe sama. Teori belajar yang manakah yang membenarkan tindakan yang dilakukan guru? A. Siswa harus banyak praktik seperti yang disampaikan dalam teori belajar oleh Brosio. B. Teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar harus dimulai dari yang dikenali siswa. C. Teori belajar matematika dari Harel bahwa belajar dimulai dari masalah, ways of thinking, dan diakhiri dengan ways of understanding. D. Belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya sesuai teori Piaget. E. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Thorndike. Oke, dengan soal seperti ini, bagaimana menurut teman-teman dan apa jawabannya? Oke, di sini kita harus satu-satu kita bahas teori belajarnya. Yang pertama itu teori Vygotsky. Beranggapan bahwa pembelajaran terjadi apabila anak-anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya, atau tugas-tugas itu berada dalam zone of proximal development. Lalu yang kedua itu menurut Harel, karakteristik cara berpikir yang benar dengan cara memahami yang benar, atau BB, benar-benar. Itu cara berpikir benar yaitu dengan menggunakan konsep yang baik, logis, dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan yang kedua menurut Harel itu cara berpikir benar dengan cara salah. Langkah berpikir yang dengan sistematis dan logis menggunakan prinsip pun benar, namun tidak memahami konsep perbandingan segmen garis dalam vektor garis. Oke, selanjutnya itu teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental sebagai pertumbuhan anak. Lalu yang terakhir itu Thorndike menyatakan pandangan bahwa tipe pembelajaran yang paling fundamental adalah pembentukan asosiasi atau koneksi-koneksi antara pengalaman indrawi dan impuls-impuls saraf yang memberikan manifestasinya dalam bentuk perilaku. Jadi yang sesuai dengan soalnya itu jawabannya adalah B. Teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenali siswa. Oke, dengan penjelasan seperti ini, bagaimana teman-teman? Oke, sampai di sini pembahasan soal-soal kita, dan kita lanjut di video berikutnya. Dan jangan lupa tetap dukung channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. See you next video.